Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam, Bu Susan. Kumaha kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Salam sunnah, Kang Bu Susan. Hmm, Alhamdulillah. Bu Yati kemarin di sekolah Bu Yati kan bilang tuh ada sesuatu yang mau diceritakan, tapi berhubung karena waktu kita sangat mepet, nah jadi saat inilah mungkin waktunya kita bisa bercerita nih. Kira-kira Bu Yati mau bercerita tentang apa nih? Eh, Begini Bu, kan saya sekarang mengampu beberapa kelas di SMA, ya yang tergolong banyak, dua tingkatan kelas 10 dan kelas 11. Kemudian yang menjadi permasalahan saya di sini yaitu terkait dengan khususnya terkait dengan metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Karena sejauh ini saya mengalami kesulitan dalam hal peningkatan partisipasi peserta didik di dalam kelas. Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, namun saya rasa kurang efektif karena mungkin mm, eh, dari kekurangan saya ataupun dari metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Di sini saya akan bertanya terhadap Ibu, eh, bagaimana agar siswa di kelas saya itu tidak pasif ketika pembelajaran. Meskipun saya sudah mencoba beberapa metode, tapi tetap saja partisipasi di kelas saya cenderung kurang baik seperti itu. Oke. Tapi saya yakin Bu Yeti itu bisa menjawab loh pertanyaan itu. Coba nih, pernahkah Bu Yeti membuat sebuah metode yang apa namanya sebuah metode atau apa namanya model yang menginginkan anak-anak di kelas itu aktif? Misalnya, coba pernah dan bagaimana? Kalau implementasi metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas, sebetulnya memadukan antara beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, untuk membuat siswa senang, biasanya di awal pembelajaran saya ada permainan seperti itu, nyanyi-nyanyian. Hmm. Tetapi kemudian setelah nyanyi-nyanyian tersebut, saya lanjutkan dengan memberikan pertanyaan agar siswa itu tidak jenuh ketika di kelas. Terus kemudian untuk metode pembelajaran biasanya saya juga memutarkan video seperti itu agar siswa tidak tidak hanya terpaku pada buku teks, dan ketika melihat tayangan di video, antusiasme dari belajar siswa ini cenderung meningkat seperti itu, Bu. Oke. Nah, apakah Bu Yeti ini pernah tidak membuat sebuah apa namanya angket gitu ya, mencari pemetaan siswa. Nih kebutuhan siswa di setiap kelas itu apa saja gitu. Pernah nggak melakukan itu? Kalau untuk angket, eh, jujur saya belum pernah, cuman biasanya saya mengamati dari perilaku siswa. Cuman untuk angket memang belum saya lakukan seperti itu, Bu, untuk mendiagnosis apa saja yang menjadi kendala siswa dalam proses pembelajaran. Mm-mm. Misalnya begini, tadi kan kata Bu Yeti bahwa bagaimana supaya anak itu merasa senang, merasa nyaman, merasa aktif, kemudian pada saat pembelajaran di kelas eh, itu mereka itu kelihatan hidup gitu, ya kan? Nah, Iya. kalau misalnya Ya. kalau misalnya nih Bu Yeti tidak mengetahui bagaimana kebutuhan mereka, itu kira-kira nih dapat tercapai tidak tujuan Bu Yeti tadi? Tidak bisa karena kita harus berpedoman pada tadi pada acuan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Ketika kita paham apa yang mereka butuhkan, maka sesungguhnya tujuan pembelajaran akan sangat mudah dicapai seperti itu. Jadi seharusnya bagaimana atau apa yang harus dilakukan Bu Yeti ke depan? Eh, mung- Bukan mungkin. Hal yang saya harus lakukan adalah yang pertama melakukan evaluasi
terhadap pembelajaran di kelas, kemudian lebih dekat dengan siswa dengan cara mengetahui apa saja yang mereka butuhkan, dengan cara mungkin tadi yang seperti Ibu katakan dengan pemberian angket apa saja yang menjadi poin penting dalam hal kesulitan belajar siswa supaya nanti ke depannya saya bisa mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tujuan pembelajaran akan mudah dicapai gitu. Oke, kemudian nih, pernahkah Ibu Yeti memberikan tugas kepada anak itu apa namanya, beragam atau seragam? Kalau sejauh ini saya melakukan ada yang seragam, ada yang ada yang serupa, ada yang beragam seperti itu. Nah, itu Kalau untuk berdasarkan apa itu? Mengapa seragam misalnya mereka beragam itu berdasarkan apa? seperti ini Bu, misalkan pada materi maaf hak asasi manusia ya Bu. Ya, Nah, si siswa diberikan kebebasan untuk mengerjakan soal bagaimana contoh implementasi hak asasi manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Siswa bisa memilih sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sampai sila 5, tergantung dari keinginan siswa tersebut. betul. Jadi kalau begitu, Bu Yeti sebenarnya kalau sudah memberikan tugas sesuai dengan keinginan siswa, artinya berarti Bu Yeti sudah melaksanakan apa tuh? Berdasarkan apa itu? Berdasarkan mungkin keinginan mereka, kebutuhan mereka. Nah, itu ya. Nah, artinya kalau misalnya mereka mengharapkan bahwa pembelajaran Ibu bisa nyaman, berarti Bu Yeti memperhatikan tadi kebutuhan dan keinginan, diantaranya adalah apakah Bu Yeti pernah memperhatikan bakat dan minat mereka? Iya, Hmm, pernah. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang proses pembelajaran mengenai metode dan model. Bu Yeti sendiri tadi yang sudah menjawab gitu ya, seperti apa Iya. anak yang supaya antusias dan tidak. Kemudian juga dalam pemberian tugas. Bu Yeti tadi ada yang seragam, ada yang beragam, tergantung dari tujuan Bu Yeti tadi dan Iya. juga tergantung juga bakat, minat dan kebutuhan. Nah, mungkin dari proses dan juga dari tugas. Nah, apakah Bu Yeti juga pernah memperhatikan hal yang lain, misalnya salah satu contoh adanya apa tadi permainan gitu ya, Iya. nyanyi-nyanyi atau apa. Nah, apakah menurut Bu Yeti di dalam pembelajaran Bu Yeti yang kalau misalnya sekian jam itu harus dilaksanakan atau tidak perlu? Eh, Sebenarnya poin yang menjadi poin penting ini adalah eh, pembelajaran ini tidak harus ditekankan pada satu metode. Karena kalau misalkan ditekankan pada satu metode, maka siswa ini akan cepat jenuh, cepat bosan. Ketika memadukan beberapa metode, misalnya permainan, yang pertama permainan, kemudian diskusi, kemudian presentasi. Nah, siswa ini akan merasa tidak jenuh di kelas karena metode yang digunakan ini beragam seperti itu, Bu. Nah, kalau sudah begitu, dari pertanyaan yang ditanyakan tadi ke Ibu, apakah sebenarnya kamu sudah menjawabnya? Sudah, Bu, sudah. Jadi Sudah. eh, aksi nyata apa nanti yang akan kamu lakukan? Aksi nyata Eh, apa? kalau kalau aksi nyata sejauh ini saya mungkin akan bertanya dengan senior guru yang senior terkait pembelajaran mereka terapkan seperti apa supaya menjadi bahan evaluasi saya ketika pelaksanaan belajar mengajar di kelas agar lebih baik lagi, agar lebih bervariatif seperti itu, Bu. Oke. Kemudian selain itu saya mungkin kan sekarang
lagi masa pandemi. Mm-mm. Tetapi masa pandemi ini banyak sekali webinar-webinar terkait dengan pendidikan. Nah, sebisa mungkin saya harus menjadi guru yang aktif di dalam webinar agar mendapat ilmu, khususnya Wah, terkait dengan metode pembelajaran di kelas itu. keren sekali nih Bu Yati. Saya suka sekali nih anak muda yang seperti itu ya. Nah, Ya. kalau misalnya nih, misalnya Bu Yati sudah merencanakan, kemudian juga rencana aksinya ini sudah ini ya, ditambah lagi dengan tadi pelatihan atau mungkin seminar dan sebagainya. Pada kenyataannya nanti misalnya tidak sesuai dengan harapan nih, tidak sesuai dengan harapan. Konsekuensi apa nih yang akan diambil oleh Bu Yeti seandainya pada saat kita sudah mempersiapkan, kemudian melaksanakan, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Sebetulnya kalau kita menitik beratkan pada hasil, ya pasti ada tercapai dan tidaknya sebuah tujuan. Namun ketika si tujuan ini belum berhasil, maka yang akan saya lakukan ya terus melakukan perbaikan-perbaikan, evaluasi, kemudian bertanya kepada yang mungkin ahlinya atau yang lebih berkompeten, atau mungkin kepada orang yang sudah berpengalaman di bidangnya seperti itu. Oke, terima kasih nih Bu Yeti. Bagaimana nih perasaan Bu Yeti setelah kita berbincang tadi dari awal sampai akhir ini? Kira-kira ada nggak pencerahan? Banyak sekali Bu pencerahan yang saya dapatkan. Jadi seperti ini, sebenarnya pertanyaan yang saya ajukan itu ada jawabannya, cuman mungkin tidak bisa diungkapkan oleh diri sendiri, tapi harus dipancing oleh orang lain seperti itu, dipantik Iya. oleh ibu. Jadi karena saya yakin kamu punya potensi ya, punya potensi, kemudian juga punya kekuatan di dalam diri kamu, dan dari pembicaraan kita tadi sebenarnya saya sangat yakin Ibu adalah guru yang kreatif, inovatif, dan juga tidak pantang menyerah gitu ya. Untuk Ya, anak Bu. untuk anak kita, untuk para peserta didik kita, tidak salahnya kita berjuang untuk mereka supaya mereka mendapatkan kebahagiaan yang betul-betul lahir dan batin. Oke, terima kasih Bu Amin. Yeti. Ya, Ya, siap, Bu. mohon maaf nih, mungkin Ya, waktunya Bu. tidak bisa berlama-lama karena kita pun harus menyiapkan pembelajaran buat Ya. besok ya. Oke, terima kasih. Moga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Bu. wabarakatuh.